Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Dan langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Poltekpar Palembang jadi satu-satunya kampus negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ada di Kota Palembang. Kampus ini berstandar internasional dan mencetak alumni-alumni yang kompeten dan di bidangnya. Dan saya akan ajak Anda untuk lebih mengenal Poltekpar Palembang bersama dengan Bapak Wisanggeni Agus Prianto, Kaprodi Pengelolaan Konvensi dan Acara, dan juga ada Syafira Putri, mahasiswa Poltekpar Palembang yang sudah hadir di Kompas Palembang. Saya sapa terlebih dahulu. Ini ada Bapak Wisanggeni Agus Prianto, saya panggil Pak Geni ya. Betul Pak. Apa kabar Pak? Kabar baik. Terima kasih. Baik, ada juga Syafira Putri, mahasiswa Poltekpar Palembang. Ya, apa kabar Vira ya saya panggil? Iya Vira. Baik. Pagi Kak. Baik, ini sebelum kita berbincang lebih lanjut begitu, mungkin dijelaskan dulu, mungkin diberi edukasi dulu kepada masyarakat sebenarnya apa itu Poltekpar Palembang, ke Pak Geni dulu. Baik, terima kasih. Jadi Politeknik Pariwisata Palembang ini merupakan salah satu kampus di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi ada 6 kampus di bawah Kemenparekraf. Yang pertama di Bandung, Bali, Makassar, Medan, Lombok, dan ada juga di kota kita Palembang. Jadi status kami negeri kemudian sudah terakreditasi baik nasional maupun internasional. Dan lokasi kampus kami itu ada di kawasan yang sangat strategis, itu di sekitar Jakabaring Sport City Kota Palembang. Nah, untuk program studinya sendiri ada apa saja? Jadi kita ada 4 program studi vokasi. Yang pertama itu program studi Food and Beverage Service atau program studi tata hidang. Ini program studi yang sangat cocok bagi mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman SMK, SMA yang mau mempelajari lebih lanjut tentang dunia makanan dan minuman, khususnya apabila mereka ingin memiliki usaha-usaha bidang makanan minuman, restoran, kemudian bisa juga kedai kopi, itu dipelajari di program studi ini. Yang kedua itu program studi divisi kamar. Program studi divisi kamar ini adalah program studi pengelolaan perhotelan yang memang berfokus pada pengelolaan room division. Jadi kalau mahasiswa kita atau adik-adik SMA, SMK yang mau belajar tentang front office, guest relation, kemudian butter, guest service agent atau hal-hal yang lain, itu bisa belajar di program studi ini. Dan program studi ini menurut riset memang yang paling banyak mencetak general manager hotel ini dari room division. Nah, yang berikutnya itu program studi culinary art atau SKU, seni kuliner. Jadi belajar mengelola atau belajar tentang culinary art. Kalau misalnya adik-adik dari SMA, SMK ini mau belajar tentang gimana jadi chef yang bagus, yang keren, ini yang paling cocok di program studi ini. Nah, yang terakhir itu program studi pengelolaan konvensi dan acara. Jadi program studi ini fokusnya untuk mengelola event-event gitu seperti konser musik, pameran, meeting, insentif, convention, exhibition. Jadi adik-adik misalnya dari SMA, SMK yang mau kuliah di sini, ini bisa, ini nih banyak hal yang bisa didapat. Contohnya bisa ketemu artis sering nih, karena mengelola event kan. Dan yang kedua dia bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman lain. Contohnya nonton konser gratis, seperti itu. Ini di program studi ini yang paling. Baik. Nah, kalau Vira sendiri ini di program studi apa? Kalau Vira sendiri itu di yang barusan disebut Pak Geni, yaitu pengelolaan konvensi dan acara. Jadi di pengelolaan konvensi dan acara, betul yang kayak Pak Geni bilang tadi, kita belajar tentang bagaimana mengelola atau meng-create suatu event, mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan, bahkan sampai dengan setelah selesai acaranya, bagaimana persiapan sampai dengan selesai. Jadi contohnya kita membuat meeting, insentif, conference, exhibition, dan special event, itu salah satunya konser yang dibilang Pak Geni tadi. Iya, seru juga ya, tadi bisa ketemu artis gitu. Iya, betul sekali. Baik. Nah, Pak Geni, ini bagaimana caranya kalau kita ingin masuk ke Poltekpar ini?
Boleh dijelaskan? Jadi caranya sangat mudah sebenarnya ya. Ada dua cara. Yang pertama kita lewat SBM Poltekpar di bawah Kementerian Pariwisata. Jadi kita ada semacam seleksi bersama dengan PTNP di bawah Kementerian Pariwisata. Teman-teman itu hanya butuh mendaftar saja kemudian mengikuti seleksi yang sudah ditetapkan. Jadi kita bisa lihat di websitenya itu SBM Poltekpar kemenparekraf.go.id. Itu bisa dicek di situ proses seleksinya seperti apa. Atau lebih gampang googling aja SBM Poltekpar Kementerian Pariwisata. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada SMM atau seleksi mandiri yang dilakukan oleh kampus di Poltekpar Palembang itu sendiri. Jadi lewat dua itu saja. Ya, ada syarat-syarat khusus kah? Betul, ada syarat khusus yang harus dilakukan atau dimiliki oleh calon mahasiswa. Jadi yang pertama mengikuti proses yang sudah ditetapkan, ya semacam registrasi, melakukan proses pembayaran, kemudian mengikuti seleksi yang sudah ditetapkan, gitu. Baik, saya penasaran. Kalau Vira sendiri boleh dibagi ceritanya bagaimana bisa mendaftar ke Poltekpar dan kenapa ini memilih Poltekpar? Baik, kalau memilih Poltekpar sendiri itu pertama karena kebetulan waktu itu SMK dengan jurusan pariwisata. Dan pada saat itu juga belajarnya tentang MAIS. Dan kebetulan Poltekpar udah hadir di Kota Palembang. Jadi memilih Poltekpar untuk jadi kampus tujuan yang pertama kali dipilih dan langsung memilih program studi pengelolaan konvensi dan acara. Nah, kenapa memilih PKA? Karena pertama memang sudah jadi hobi untuk meng-create atau mengikuti suatu event gitu. Dan kayak yang Pak Geni bilang tadi, ketemu artis, ketemu orang-orang yang berada di lingkungan industri event itu sangat seru sekali. Jadi pengalamannya banyak banget yang didapat. Jadi memang sesuai passion begitu. Iya, betul. Baik, ke Pak Geni lagi nih Pak. Nah, untuk tahun ini berapa penerimaan mahasiswa yang dibutuhkan dan juga mungkin sudah dibuka pendaftarannya dan seperti apa antusias dari masyarakat sendiri? Antusiasnya sangat baik sekali. Jadi tahun ini kita buka total 400. Jadi 200 karena memang kita selektif dan kita nggak mau menerima terlalu banyak. Jadi maksimal di kelas kita itu hanya 25. Nggak boleh lebih dari itu biar kami bisa fokus. Total 400 itu terdiri dari 260 itu SBM, seleksi bersama. Sedangkan sisanya itu SMM, seleksi mandiri. Nah, saat ini dengan 260-an kuota yang kita sediakan, peminat kami sudah 760 sekian. Itu jadi antusiasme masyarakat Sumatera Selatan dan kota-kota lain dan provinsi-provinsi lain ternyata sangat baik nih untuk masuk ke kampus kita. Karena selain kampus kami cukup murah dalam hal finansial, fasilitas kami juga sangat baik juga. Sudah memadai begitu ya. Betul. Baik, dan juga tadi antusias juga sangat banyak begitu yang ingin bergabung di Poltekpar. Nah, yang juga menjadi daya tarik adalah peluang untuk di dunia kerja begitu atau peluang karir begitu yang menjadi perhatian dari orang-orang ketika mendaftar suatu bidang program pendidikan begitu. Nah, kita akan membahasnya usai jeda dan saudara, usai jeda kita masih akan membahas terkait Poltekpar Palembang terutama mengenai peluang karir. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Bapak Wisanggeni Agus Priyanto, Kaprodi Pengelolaan Konvensi dan Acara, dan juga ada Syafira Putri, mahasiswa Poltekpar Palembang. Baik, kita lanjutkan lagi Pak, ini apa yang menjadi keunggulan Poltekpar Palembang yang mungkin tidak dimiliki oleh sekolah pariwisata lainnya begitu Pak? Baik, yang pertama itu kurikulum. Kurikulum Poltekpar Palembang memang di setup sedemikian rupa agar link and match dengan industri. Bahkan di praktek kami itu berbeda dengan kampus lain. Kalau di kampus lain mungkin teori kemudian praktek. Kalau di kami 1 minggu teori, 1 minggu praktek, 1 minggu teori, 1 minggu praktek. Sehingga kompetensi daripada mahasiswa itu jauh lebih baik dibanding mereka terlalu banyak teori. Dan
kurikulum yang kita gunakan itu merupakan kurikulum standar internasional. Yang kita gunakan itu adalah ASCSTP atau Asian Common Competency Standard for Tourism Profession yang sudah diakui juga secara internasional. Dan yang berikutnya dosen-dosen kami itu hampir 90% itu sudah tersertifikasi kompetensi secara internasional. Contohnya kalau di bidang hotel, hospitality itu kita dapat sertifikasi dari Certified Hotel Educator dari American Hotel and Lodging Education Institute. Atau kalau di event itu kita ada CE, Certified Event Educator dari Asia Pacific and Event Management. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu karena program studi yang kita siapkan ini sangat fokus ke kevokasian gitu, maka materi-materi kuliahnya kita sesuaikan dengan kebutuhan industri. Jadi mahasiswa setelah mereka lulus jauh lebih siap untuk masuk ke industri. Baik. Nah, kalau Vira sendiri mungkin boleh dibagi pengalamannya begitu, bagaimana proses belajar di sana? Menyenangkankah atau bikin pusing? Tentunya kayak yang dibilang Pak Geni tadi, karena kita ada praktek dan teori. Jadi kita di Poltek Palembang itu 70% praktek dan 30% teori. Jadi belajarnya sangat banyak praktek dengan fasilitas yang super lengkap yang disediakan oleh kampus. Contohnya untuk di program studi pengelolaan konvensi dan acara sendiri, itu sudah tersedia alat-alat event yang standarnya sudah sesuai sama yang ada di industri. Jadi kalau di event organizer di luar itu sewa ke vendor, di Poltek Palembang mahasiswanya punya sendiri untuk praktek. Iya. Wow, luar biasa. Dan yang paling penting itu ada mobile stage satu-satunya yang ada di Poltek Palembang, yang ada di Indonesia ya Pak ya. Yang pertama kali ada mobile stage. Jadi kita mahasiswa bisa praktek di jalan atau di daerah-daerah tertentu dan mengadakan event di mobile stage tersebut. Kayak gitu. Dan untuk pengalaman sendiri, seperti yang dibilang Pak Geni tadi, kalau mahasiswanya bisa setelah lulus sudah bisa siap terjun langsung ke industri, bahkan kita masih sambil kuliah, kalau Vira sendiri bisa sambil freelance di event organizer ataupun wedding organizer yang ada di Kota Palembang. Jadi kita Sabtu Minggu ataupun yang hari-hari tidak kuliah, kita bisa ikut jadi kru-kru yang ada di event organizer yang ada di Kota Palembang. Seru juga ya, ini Betul. bisa belajar sambil juga sampingan begitu ya. Betul, karena pastinya kita juga menerima salary dari event organizer tersebut. Baik. Ke Pak Geni lagi, nah tadi Bapak katakan bahwa lembaga pendidikan ini adalah vokasi begitu. Nah, sebenarnya apa yang membedakan pendidikan vokasi dengan akademik begitu? Ya, baik. Kalau vokasi dan akademik tentu kita dari struktur kurikulumnya pun berbeda ya. Secara umum kita memang penekanan pada praktik itu sangat tinggi sekali. Tadi sudah diinformasikan oleh Vira, kalau di kami memang praktiknya 70% praktik, 30% teori. Dan itu memang terlaksana di kampus kami gitu. Jadi mahasiswa kami lebih link kemampuannya dengan industri gitu. Dan kami fasilitasi mahasiswa sebaik mungkin di kampus agar mereka bisa mengembangkan diri. Baik, nah ini yang kita bahas sebelum jeda tadi bahwa kita akan membahas mengenai peluang karir begitu. Nah, sebenarnya bagaimana peluang karir alumni Poltek Palembang ini, Pak? Peluang karir di dunia pers itu sangat baik sekali. Jadi saat ini pasca pandemi ini hotel maupun sektor lain di host tourism itu sangat berkembang. Banyak hotel-hotel baru yang sudah mulai dibangun kembali. Di sektor event pun juga seperti itu. Kita tahu kemarin paling baru adalah event konser Blackpink yang kemudian nanti akan disusul lagi, tanda kutip, kalau jadi itu ada Coldplay lagi. Itu kan event-event yang menggerakkan pariwisata di Indonesia. Betul. Nah, kebutuhan akan sumber daya manusia pariwisata itu sangat tinggi sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa luar negeri. Kalau di industri lain, sektor lain mungkin cukup sulit untuk bekerja di luar negeri. Kalau di sektor pariwisata, peluang kerja di luar negeri sangat banyak sekali. Itu sudah terbukti dengan alumni kami yang banyak sekali bekerja di luar negeri, dari mulai Maldives, kemudian di Dubai, Abu Dhabi, kemudian di kota-kota lain, ada di Australia juga, atau keliling dunia. Kita cruise ship itu bisnis yang sangat berkembang. Jadi peluang kerjanya memang sangat baik. Nah, kalau untuk Vira sendiri, ini kan berbicara mengenai peluang karir, pastinya punya sasaran atau bidikan begitu lah. Pengen kerja di mana? Di dalam negeri kah atau di luar negeri begitu? Kalau Vira sendiri? Kalau Vira sendiri, pertama ingin melanjutkan kuliah di
kampus pariwisata juga tentunya yang melanjutkan program S2 itu ada salah satunya di Bandung atau di Bali yang di bawah Kementerian Pariwisata. Nah, sambil kuliah karena tadi dibilang kita yang D4 aja ini bisa sambil kerja. Nah, berarti yang di S2 juga kita bisa sambil kerja karena kayak di Jakarta ataupun di Bali itu di kota-kota besar banyak sekali peluang pekerjaan di industri event yang tentunya event-eventnya terselenggara bertaraf internasional. Jadi punya relasi, kita kalau datang ke kota tersebut kita punya relasi, jadi mungkin setelah itu kita bisa baru berkembang ke internasional, seperti itu. Baik, ke Pak Gani lagi. Nah, bagaimana ini mungkin untuk berkarir di bidang pariwisata begitu. Nah, sebenarnya pribadi yang seperti apa sih yang cocok begitu? Yang pertama kita sebut grades ya, greeting, grooming, respect, attitude, English, eagerness to serve dan smile. Jadi pribadi-pribadi yang bekerja di bidang pariwisata memang harus mempunyai tidak cuman kompetensi, tapi perilaku yang baik. Penampilan yang baik. Penampilan itu bukan masalah cantik atau bukan masalah ganteng, tapi good looking. Jadi kita dilihat di mata customer kita itu sangat baik gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi saya bilang kompetensi harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh industri. Yang ketiga adalah yang paling penting lagi, etika perilaku kita yang harus kita jaga. Baik. Nah, tadi kan dikatakan bahwa ini juga peluang karirnya bisa bekerja di suatu perusahaan begitu. Nah, apakah ini juga disiapkan bisa berwirausaha begitu? Betul sekali Pak Robi. Jadi kami memang diberikan target oleh Kementerian Pariwisata untuk tidak cuman mencetak sumber daya manusia yang untuk bekerja, tapi kami juga dituntut untuk mampu menciptakan wirausaha. Maka dari itu ada dua hal penting yang kami lakukan. Yang pertama, kurikulum kami sesuaikan dengan permintaan tersebut. Jadi ada mata kuliah perusahaan yang kita siapkan untuk mahasiswa. Yang kedua, kita juga ada Inkpreneur Center, kayak Entrepreneur Center yang kita set up, kita buat agar mahasiswa itu punya tambahan pengetahuan, tambahan pengalaman yang dibuat oleh Inkpreneur Center tersebut agar membantu dia menjadi wirausahawan ketika dia nanti lulus dari Poltekpar Palembang. Baik. Kalau Vira sendiri, adakah gambaran begitu mungkin nanti kalau tidak bekerja di suatu perusahaan punya cita-cita begitu untuk berwirausaha, apa kira-kira? Tambahan mungkin dari yang tadi setelah melakukan pendidikan, jadi tentunya bisa banget teman-teman kalau mau membuka peluang usaha, membuka bisnis eventnya sendiri, mulai dari event organizer ataupun event planner dan wedding organizer dan lain sebagainya yang berkaitan dengan industri event, yang tentunya setelah mendapatkan pengalaman dari industri event yang cukup banyak. Betul. Jadi setelah itu teman-teman lulusan mahasiswa Poltekpar bisa membuka peluang usaha melalui bisnis event itu sendiri dan pastinya membuka usaha peluang usaha untuk pekerja-pekerja lainnya. Baik. Dan saudara, sejenak saya masih akan melanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Politeknik Pariwisata Palembang. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Bapak Wisanggeni Agus Priyanto, Kaprodi Pengelolaan Konvensi dan Acara, dan juga Syafira Putri, mahasiswa Poltekpar Palembang. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini di Palembang ini juga sering diadakan event-event baik nasional ataupun internasional begitu. Nah, sejauh ini peran dari Poltekpar sendiri untuk terlibat dalam event-event tersebut seperti apa? Justru itu memang alasan bangunnya Poltekpar Palembang untuk membangun atau untuk mendukung sumber daya manusia pariwisata, khususnya di bidang pariwisata, event, kulineri, perhotelan dan lain sebagainya. Jadi hampir tiap minggu itu Poltekpar Palembang mahasiswa-mahasiswanya mendukung kegiatan-kegiatan event baik sifatnya yang nasional maupun lokal. Beberapa event mungkin nanti bisa dijelasin nih sama Syafira, karena pelaku langsung nih mahasiswa yang tiap minggu itu hampir tiap minggu itu membantu event-event yang ada yang dilakukan baik pemerintah maupun swasta. Mungkin bisa diceritain. Boleh langsung diceritakan, Vira.
Kalau pengalaman Vira sendiri karena sudah kurang lebih 2 tahun setelah berada di Poltekper Palembang untuk turun langsung ke industri event. Jadi di industri event itu pimpinan-pimpinannya berterima kasih sama Poltekper Palembang karena hampir 100% itu mahasiswa Poltekper Palembang, baik itu lulusan ataupun yang masih kuliah. Jadi freelancer ataupun yang staff sudah di event organizer tersebut itu merupakan lulusan-lulusan dari Poltekper dan mahasiswa Poltekper yang masih belajar juga. Dan tentunya seperti yang Pak Geni bilang tadi, Sabtu Minggu itu yang udah pasti karena libur, dan bahkan kampus juga support ketika kita ada kegiatan-kegiatan yang di luar kampus. Maksudnya yang pada saat proses pembelajaran, ada proses pembelajaran, tapi kita dikasih izin untuk ikut event yang ada di luar. Karena kalau kayak Vira sendiri sempat berangkat juga ke beberapa kota kayak Lampung, Jambi, Sumatera bagian selatan lainnya. Dan terakhir kemarin, kalau berbicara tentang kesempatan yang diberikan oleh kampus, sekitar 2 minggu lalu Vira dikasih kesempatan untuk terbang ke Bali, mewakili Politeknik Pariwisata Palembang, mengikuti kegiatan yang ada di Politeknik Pariwisata Bali. Dan itu semuanya dibiayai kampus tanpa dipungut biaya sedikit pun. Wow, luar biasa ini ya, sekaligus jalan-jalan juga. Baik. Betul. Saya ke Pak Geni lagi nih Pak. Poltekper Palembang ini apakah juga memiliki program untuk mendukung begitu atau mengapresiasi anak-anak berprestasi begitu? Betul, tadi sudah dijelaskan juga oleh Safira bahwasanya apabila berprestasi maka kita akan ikut sertakan di kegiatan-kegiatan di luar kampus. Contohnya kemarin terakhir kita ada festival di Bali, itu kita ikut sertakan di Bali dengan tanggungan biaya 100% dari kampus. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kita ada beasiswa khusus bagi mahasiswa-mahasiswa. Jadi beasiswa itu ada 2. Yang pertama beasiswa akademik dan beasiswa non-akademik. Kalau yang akademik ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Jadi mahasiswa bisa mengajukan gitu. Itu. Dan yang kalau di kampus pun memang kita ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita siapkan mahasiswa di mana mahasiswa itu tidak dipungut biaya. Jadi contohnya kemarin ada program kunjungan industri. Vira kemarin di mana Vira? Terakhir kemarin itu di semester 7 ke Jakarta untuk ikut turun langsung ke industri-industri event yang pameran-pameran internasional. Terakhir kemarin kita datang ke pameran internasional yaitu Indo Defense, diselenggarakan di G-Expo. Dan itu tidak dipungut biaya sedikit pun, mulai dari akomodasi, transportasi, makan dan minum lain-lainnya. Jadi kita mahasiswa cuman bawa badan aja dan menuntut ilmu aja di tempat industri-industri itu. Ya. Dan ini juga menjadi pemacu semangat juga bagi anak-anak lain agar bisa seperti Vira begitu ya. Enggak, itu kalau yang untuk field trip tadi, kunjungan industri itu untuk seluruh mahasiswa. Semuanya. Oh, untuk semuanya. Iya. Oh, Jadi oke, kita oke. ada field trip, kita sebut field trip ya. Jadi kalau field trip itu semua dibiayain oleh kampus. Akomodasi kemarin gratis ya? Gratis. Makan 4 hari 3 malam gratis. Betul. Kemudian Bintang 4. Wow. mengunjungi, bahkan kemarin konser itu gratis juga nggak? Iya, jadi kita ada capaian pembelajaran yaitu review konser untuk program studi pengelolaan konvensi dan acara. Jadi kita datang ke salah satu konser terbesar yang ada di Indonesia, yaitu Joyland Fest, dan kita tanpa dipungut biaya sedikit pun. Kalau satu orang masuk itu mungkin hampir 500.000, tapi kita satu angkatan sekitar 50 orang dibiayain kampus semua. Secara gratis. Ya, karena Betul. itu bagian dari komitmen Poltekper Palembang untuk membantu mengembangkan sumber daya manusia Baik. di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Baik, nah untuk kedepannya ini apalagi yang ingin dilakukan oleh Poltekper begitu untuk semakin meningkatkan para mahasiswanya untuk lebih kompeten di bidangnya begitu? Tentu fasilitas kami akan tetap tingkatkan. Jadi untuk saat ini kita sedang bangun hotel berbintang 4 agar mahasiswa bisa menggunakannya sebagai tempat praktek nanti secara langsung. Kedua, dosen-dosen kami kembangkan juga dan kami terus mereview kurikulum kami agar tetap bisa sesuai dengan kebutuhan industri yang berkembang cukup pesat. Baik. Nah dari Vira sendiri mungkin harapannya ke depan seperti apa? Boleh disampaikan gitu? Ya. Harapannya karena kita mahasiswa Poltekper Palembang juga sudah difasilitasi untuk uji sertifikasi nanti pada saat semester akhir. Jadi fasilitas tersebut harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk sertifikat kita juga nanti turun langsung ke dunia industri. Jadi memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh kampus sebaik-baiknya. Baik, baik. Jadi
kita tuh memberikan mahasiswa 2 sertifikat ketika lulus. Satu sertifikat dalam arti ijazah, yang kedua adalah sertifikat kompetensi yang dikeluarkan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi langsung. Jadi nanti dilakukan sertifikasinya di kampus dan diberikan langsung oleh mereka. Baik, mungkin terakhir nih, jika ada warga Palembang yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan Poltekpar Palembang ini bisa menghubungi kemana atau adakah sosial medianya begitu? Ya, Silakan. baik, kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin tahu lebih banyak tentang Poltekpar Palembang bisa mengunjungi Instagram kami, sosial media kami di @poltekpar-palembang atau -palembang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wisanggeni Agus Prianto, Kaprodi Pengelolaan Konvensi dan Acara, dan juga Syafira Putri, mahasiswa Poltekpar Palembang. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Kompas Palembang, dan semoga ini semakin banyak yang ingin bergabung di Poltekpar Palembang. Begitu. Terima kasih Pak Robi. Baik. Dan saudara, saya akhiri perbincangan hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.00 hingga 6.30 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Dan akhirnya, saya Robiansa pamit. Terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.